Bayangkan, seekor kucing yang sedang berjalan santai bersama pemiliknya tiba-tiba ditendang keras oleh orang asing. Dan seminggu kemudian, kucing itu mati akibat luka yang dideritanya. Video singkat berdurasi hanya beberapa detik ini memicu kemarahan ribuan orang di seluruh Indonesia. Banyak yang bertanya, siapa pelakunya? Apa motifnya? Apakah pelaku dihukum? Dan bagaimana sebenarnya kronologi lengkap kasus penendang kucing Blora? Di video ini, kita akan mengurai semua fakta, kronologi, identitas pelaku, proses hukum, hingga reaksi masyarakat berdasarkan berbagai sumber berita dan keterangan resmi. Tonton sampai akhir karena ada bagian penting tentang hukuman kekerasan terhadap hewan di Indonesia yang jarang diketahui orang. Kasus ini terjadi di lapangan Kridosono, Blora, Jawa Tengah. Sebuah tempat umum yang biasanya digunakan warga untuk olahraga dan bersantai. Suatu hari, seorang pemilik membawa kucingnya berjalan seperti biasa. Situasi terlihat normal, sampai tiba-tiba seorang pria mendekat. Tanpa provokasi jelas, pria tersebut menendang kepala kucing itu dengan keras. Benturan itu tidak langsung membunuh sang kucing, namun luka yang dialami sangat serius. Beberapa hari kemudian, kucing tersebut mati. Dan disinilah konflik dimulai. Video kejadian berdurasi sekitar 11 detik tersebar di media sosial, terutama TikTok. Waktu singkat, video itu viral. Netizen marah. Komunitas pecinta hewan bereaksi. Tekanan publik meningkat. Dan polisi akhirnya turun tangan. Resikonya jelas. Jika kasus seperti ini dibiarkan, kekerasan terhadap hewan bisa terus terjadi tanpa konsekuensi. Setelah video viral, polisi Blora mulai melakukan penyelidikan. Mereka mengumpulkan rekaman video, memeriksa saksi, mendatangi lokasi kejadian, dan menelusuri identitas pelaku. Tak lama kemudian, pelaku berhasil diidentifikasi. Pelaku diketahui berinisial PJ, seorang pria sekitar 60 tahun, warga Blora. Beberapa laporan menyebutkan ia adalah pensiunan ASN, juga disebut pernah berprofesi sebagai advokat. Identitas ini membuat kasus semakin menjadi perhatian publik. Setelah diperiksa, pelaku berpotensi dijerat pasal 337 KUHP, penganiayaan terhadap hewan. Ancaman hukuman, penjara hingga sekitar 1 tahun 6 bulan, dan denda hingga 50 juta rupiah. Kasus ini diproses karena tindakan tersebut menyebabkan kematian hewan. Di tengah proses hukum, pelaku sempat mendatangi rumah pemilik kucing. Ia mencoba berdamai dengan membawa parsel buah dan menawarkan mengganti dengan kucing Persia. Namun keluarga korban menolak damai. Mereka memilih jalur hukum karena menganggap tindakan tersebut kejam dan tidak bisa ditoleransi. Ini menjadi titik penting dalam kasus. Kasus ini memicu gelombang kemarahan publik. Komunitas pecinta hewan melaporkan kasus ke polisi. Netizen menuntut hukuman tegas. Aktivis dan tokoh publik mengecam tindakan tersebut. Banyak yang menilai bahwa kekerasan terhadap hewan sering dianggap ringan, padahal dampaknya nyata. Tekanan publik inilah yang membuat kasus terus diproses. Polisi memastikan pelaku telah diperiksa. Saksi dan pemilik kucing dimintai keterangan. Kasus ditangani sebagai kekerasan terhadap hewan yang menyebabkan kematian. Ini menjadi salah satu kasus viral penganiayaan hewan yang mendapat perhatian luas di Indonesia. Kasus penendang kucing Blora menunjukkan beberapa hal penting. Kekerasan terhadap hewan bisa berujung pidana. Tekanan publik dapat mendorong penegakan hukum. Tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan damai. Kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hewan semakin meningkat. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, apakah hukuman yang ada sudah cukup memberi efek jerah? Atau masih terlalu ringan? Jika kamu peduli terhadap perlindungan hewan, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah hukuman untuk pelaku sudah adil? Share video ini agar lebih banyak orang sadar bahwa kekerasan terhadap hewan bukan hal sepele. Dan subscribe channel ini untuk konten investigasi dan kronologi kasus viral lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.